A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala aunillah. Namdi bi ta'yidillahi wa madhaqa wa wajhullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa kabar ummahat dan akhwat sekalian? Mudah-mudahan senantiasa diberikan berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang bekal seorang muslim dalam kehidupannya. Ummahat dan akhwat fillah, apabila kita mengikuti sebuah perlombaan, taruhlah sebuah perlombaan pacuan kuda atau perlombaan kecepatan mobil, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal. Kita perlu memperhatikan mesin yang kita gunakan, kita perlu menggunakan bahan bakar yang terbaik, kita perlu menggunakan supir yang terbaik supaya mendapatkan hasil yang optimal. Demikian juga dalam kehidupan kita membutuhkan beberapa bekal supaya kita mampu mengarungi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Bekal tersebut ada beberapa hal. Yang terpenting diantaranya adalah yang pertama, ta'zimullah atau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang di dalam hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia seperti memiliki energi yang luar biasa untuk menghadapi segala rintangan dengan sebaik-baiknya. Dikisahkan bahwasanya Ali Zainul Abidin ketika setiap kali beliau selesai melakukan wudhu, maka kulitnya menjadi menguning. Maka sahabat-sahabat beliau pun bertanya, "Ya Ali Zainul Abidin, limadha asfarra launuk?" Mengapa menguning kulitmu? Kita ketahui bahwasanya menguningnya kulit disebabkan karena ketakutan. Maka sahabatnya bertanya, "Limadha isfarra launuk?" Setelah engkau berwudu, mengapa kulitmu wahai Ali Zainul Abidin? Beliau menjawab, "Hal ta'lam?" Engkau mengetahui di hadapan siapa aku akan berdiri. Masya Allah. Ketika setiap kali beliau akan sholat, maka beliau merasa ketakutan karena mengagungkan Allah. Coba bandingkan dengan diri kita, ketika kita akan melakukan sholat, apakah hadir ta'zimullah, mengagungkan Allah dalam sholat kita? Orang yang mengagungkan Allah, maka dia tidak hanya menyepelekan dosa-dosa kecil. Dia pasti menganggap dosa-dosa kecil tersebut adalah sesuatu yang harus diwaspadainya. Kalaupun itu dosa kecil, jangan sampai kita menutup amalan kita dengan dosa tersebut. Meskipun itu dosa kecil, namun yakinlah dosa tersebut adalah di hadapan Allah yang Maha Besar. Maka hati seseorang yang ta'zimullah, mengagungkan Allah, maka dia memiliki energi untuk melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Bekal yang kedua adalah al-bi'atus sholihah atau lingkungan yang soleh. Disebutkan bahwasanya asyaitanu ma'al wahid. Syaitan itu bersama satu orang. Wa min itsnaini ab'ad, dan dari dua orang lebih jauh. Kita sebagai manusia makhluk sosial dibutuhkan lingkungan yang mampu menolong kita untuk menjadi orang yang baik. Para sahabat suatu kali pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayul mali nadahir?" Ya Rasulullah, sebaik-baik harta apa ya yang kita bisa simpan? Apakah emas, apakah perak, apakah deposito, ataukah properti? Harta apa yang sebaik-baiknya kita simpan? Ya Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab emas, perak, ataupun properti dan emas.
dan deposito. Ya. Namun Rasulullah menjawab, liyattahid minkum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjan salihan yu'inu ala amra akhiratih. Hendaknya engkau menyimpan harta yang terbaik berupa hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan pasangan yang menolong kita untuk perkara-perkara akhirat. Masya Allah. Ya, kita membutuhkan lingkungan sosial yang mendukung kita, dan terutama adalah pasangan yang soleh, yang menolong kita dalam ketaatan, dan menolong kita untuk iffah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang ketiga adalah al-khawfu minallah, atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rasa takut itu merupakan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Salafun as-saleh ya, memiliki 3 sumber rasa takut kepada Allah. Yang pertama adalah khaufu min su'il khatimah, atau takut kepada su'ul khatimah. Ya, ulama menyebutkan bahwasanya su'ul khatimah ya, atau penutup yang buruk itu ya, mirathus sawabiq. Al-khatimatu mirathus sawabiq. Penutup itu adalah warisan dari kehidupan sebelumnya. Ya. Maka apabila kita menghendaki husnul khatimah, maka hendaklah kita hidup dengan ya, kehidupan yang baik. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, man asya ala syai'in mata alaih, wa man mata ala syai'in bu'ita alaih. Barang siapa hidup dalam suatu keadaan, maka ia akan mati dalam keadaan itu. Dan barang siapa mati dalam keadaan itu, dia pun dibangkitkan dalam keadaan itu. Maka hiduplah dalam kebaikan, insya Allah Allah akan mematikan kita dalam kebaikan bi'idni. Hal yang kedua adalah al-khawfu min qubulil amal, rasa takut dari tidak diterimanya sebuah amalan. Ya, disebutkan ya, dalam kisahnya 2 putranya anak Adam. Ya. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ya. Ketika 2 putra anak Adam itu melakukan kurban, ya, Allah sebutkan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Salah seorang di antaranya diterima kurbannya oleh Allah, dan yang satunya lagi tidak diterima oleh Allah. Ya. Dia kesal ya, dan dia bilang, la aqtulanna, kalau begitu aku akan membunuhmu, kata salah seorang dari anak Nabi Adam. Ya. Namun dijawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ya. Bagaimana ibadah kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana sedekah kita? Sudahkah kita ikhlaskan itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaguskan amalannya? Ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan ibadah dengan asal-asalan? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah yang menyelamatkan kita dari tidak diterimanya sebuah amalan. Ya. Kemudian hal yang ketiga, ya, yang menjadi sumber rasa takut salafun as-saleh adalah al-istidraj. Ya. Takut dari istidraj. Ya. Masya Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aital abda yu'ti minad dunya ma yuhib, fa'lam innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat seorang hamba diberikan oleh Allah nikmat berupa dunia, wa huwa muqimun 'alal ma'siyah, padahal dia senantiasa bermaksiat, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj. Maka salafun as-saleh bersungguh-sungguh dan merasa khawatir, jangan-jangan nikmat yang
mereka rasakan itu merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung dari 3 hal tadi, berlindung dari su'ul khatimah, berlindung dari ditolaknya sebuah amalan, dan berlindung kepada Allah dari istidraj. Mudah-mudahan hal ini bisa menolong kita dalam kehidupan kita dan juga memberikan semangat bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di sisa kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.